Halo, Aga Kareba, Baji-Bajiji, saja Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rama Ditya Dawas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang haji asal Goa wafat di Mekah. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, asisten rumah tangga di Makassar nekat mencuri motor majikan. Dipicu permintaan tinggi menyusul perayaan Idul Adha, harga daging ayam di pasar tradisional Cekeng Bulukumba ikut melonjak. Kita buka jumpa pagi ini dengan informasi haji. 2 warga Goa wafat di Mekah, salah satunya wafat saat puncak ibadah haji, Wukuf Arafah. Meskipun sempat mendapat perawatan medis, almarhum tergabung kloter 5 embarkasi Makassar. Muhammad Jafar Malawa Kang Siama asal Goa wafat saat puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Usai mendengar kabar wafatnya almarhum, keluarga langsung menggelar pengajian di rumah duka Jalan Kenanga, Kecamatan Sombaupu. Acara ini sesuai permintaan jemaah haji umur 58 tahun itu sebelum berangkat ke Arab Saudi. Almarhum sempat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Tanah Suci, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum tergabung kloter 5 embarkasi Makassar. Sebelum memasuki purna tugas sebagai Babinsa dengan pangkat Sertu di Koramil 140809 Tamalete Rapocini, almarhum menunggu 10 tahun agar bisa menunaikan ibadah haji. Sekarang dilakukan ini cuma pesan terakhirnya sebelum berangkat dan sampai di sana. Cuma kalau suatu saat nanti saya ada apa-apa, minta tolong. Tradisi seperti almarhum mamamu, adekmu, barang dalam Pulau Makassar dan di Patambak pengajiannya. Berarti ini permintaan almarhum sebelum berangkat haji. Berarti ada sudah firasatnya almarhum. Dapat info meninggalnya almarhum kapan, Pak? Tadi malam pas masuk maghrib ada telepon dari istri bahwasanya ada kabar dari sana bapak sudah meninggal, tua itu sudah meninggal, didampingi sama pihak kloternya di sana yang sampaikan langsung. Di Mekah sana. Sementara itu, satu jemaah haji umur 74 tahun Burhan Nais Ibrahim Musa juga wafat usai wukuf di Arafah. Ia tergabung dalam kloter 12 embarkasi Makassar. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Goa, ada 650 haji asal Goa. 2 orang diantaranya wafat di Mekah. Kedua jenazah telah dimakamkan di Arab Saudi. Ada 2 jamaah kita dari Goa yang berpulang ke rahmatullah. Yang pertama itu di kloter 5, ya, namanya Muhammad Jafar. Dan yang kedua Pak Burhan Nais itu di kloter 12. Untuk yang Pak Muhammad Jafar ini itu meninggalnya pada saat orang sementara wukuf karena memang dia meninggal di rumah sakit. Ada informasi dari maktab bahwa kepada petugas kloter, kepada ketua kloter bahwa jamaah yang bersangkutan telah dipanggil oleh Allah SWT. Nah, untuk Pak Burhan ini setelah melaksanakan wukuf sudah persiapan bersiap-siap untuk menuju Musdalifah itu tiba-tiba dipanggil oleh Allah SWT. Hingga Rabu malam ada 7 haji yang wafat di Arab Saudi yang berangkat melalui embarkasi kota Makassar. Di antaranya adalah 3 orang dari Sulawesi Selatan, 1 orang dari Sulawesi Barat, 2 orang dari Maluku Utara, serta 1 orang dari Papua Barat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Selanjutnya kita beralih ke informasi kriminal. Rumah mewah di permukiman elit Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa digerebek polisi. Dari penggerebekan itu turut disita 14 batang tanaman ganja. Bahkan polisi juga menangkap pemilik rumah serta perawat tanaman ganja. Usai menggerebek rumah mewah di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menemukan hasil budidaya ganja. Polisi menyita 14 batang ganja dalam 14 pot dengan usia lebih dari sebulan. Belasan bibit ganja sekaligus perlengkapan perawatan tanaman turut diamankan.
Berdasarkan pengecekan aparatur desa, lokasi penggerebekan serta pemilik rumah belum terdaftar di pemerintah desa setempat. Pavilion yang digerebek polisi masuk perbatasan dua desa, yaitu Desa Taeng dan Desa Bontoala. Yang punya villa itu tidak pernah memang melapor, Bu, ya, ke pemerintah desa? Selama saya kerja di kantor desa, saya tidak pernah ada pengurusan dari Mutiara Asyahra. Lokasi yang digerebek itu, Bu, ya? Ya, melapor ke aparatur desa? Ya. Oh. Tidak pernah. Sesuai yang saya dengar, ada katanya ganja ditanam di atas loteng. Dari penggerebekan, polisi menangkap 2 orang, yaitu pemilik rumah umur 60 tahun serta perawat tanaman ganja usia 39 tahun. Cukup lama kita monitor, kurang lebih 1 bulan, untuk mendeteksi informasi bahwa ada dugaan di sebuah rumah itu menanam tanaman ganja. Hal ini kita lakukan upaya untuk penyelidikan. Kita berhasil mendapatkan barang bukti, yaitu sejumlah 14 pot tanaman diduga jenis ganja. Dan ini sudah berlangsung 1 bulan lebih. Hasil pendalaman terhadap yang terduga tersangka, yang pertama nama inisial I, umur 39 tahun, pekerjaan buruh. Kemudian yang kedua HN, usia 60 tahun, pekerjaan karyawan swasta sebagai pemilik rumah. Hingga kini polisi bersama Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan masih menyelidiki asal bibit ganja yang diperoleh 2 tersangka. Mereka terancam kurungan di atas 5 tahun. Andi Muhammad Sardi serta Rais Sahabu melaporkan dari Makassar dan Goa. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, asisten rumah tangga di Makassar nekat mencuri motor majikan. Polisi meringkus pelaku berbekal rekaman CCTV. Erni ditangkap aparat Resmo Polsek Rapocini, Kota Makassar, usai mencuri motor milik majikannya. Asisten rumah tangga ini nekat melakukan pencurian di rumah tempatnya bekerja karena terdesak kebutuhan ekonomi. Jam berapa kita ambil itu motor? Sudah sembahyang subuh? Sudah salat subuh? Iya. Berapa orang ke sana? 2 orang sama anakku. Oh, sama Nata. Iya. Sudah itu kita ambil itu motor. Pergi mana kok? Pergi mana Nata? Iya. Kita masih kerja di situ dulu? Atau langsung ambil motor? Iya. Ambil motor pulang ke rumah? Iya. Itu kunci kita ada ambil dari mana? Di motornya, Pak. Oh, di motornya? Iya. Sebelumnya itu kunci kita ambil memang atau sudah lama kita ambil itu kunci? Ambil memang dulu ini. Iya. 1 minggu sudah ambilnya. 1 minggu sekitar 5-6 hari lah. Iya. Polisi meringkus tersangka berbekal rekaman CCTV rumah. Barang bukti motor dan plat kendaraan yang diganti nomor palsu oleh tersangka turut disita. Sampaikan bahwa telah tertangkap pelaku curanmor oleh seorang perempuan atas nama Erni, di mana pelaku ini sebagai asisten rumah tangga pada suatu rumah di kompleks Ayun Mamili, kemudian mencuri kendaraan bermotor milik majikannya dengan cara menyembunyikan kunci motor yang ada tersembunyi di dalam motor. Selanjutnya pada subuh hari kemudian mengambil motor tersebut dan membawa pergi. Dan kemudian kendaraan tersebut telah diganti plat motornya. Pelaku kini terancam penjara lebih dari 7 tahun. Rais Sahabu melaporkan dari Kota Makassar. Selama 20 hari operasi sikat lipu pada Juni 2023, polisi meringkus 255 pelaku kejahatan dari 70 kasus di 24 wilayah. Salah satu kasus terungkap adalah pencurian sapi kurban dan kuda yang melibatkan 3 maling tertangkap. Tiga kawanan maling sapi kurban dan kuda di Bulukumba serta Jeneponto berhasil diringkus jajaran Polda Sulawesi Selatan dalam operasi Sikat Lipu 2023 selama 20 hari pada bulan Juni 2023. Dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti berupa tali hewan ternak. Tidak hanya hewan ternak, polisi juga menuntaskan kasus pencurian motor. Ada 45 motor curian ikut diamankan.
Total ada 255 pelaku kejahatan ditangkap dari 70 kasus di 24 wilayah. Barang bukti lain yang disita diantaranya alat elektronik hingga emas dan uang tunai. Ini merupakan operasi yang terkonsentrasi untuk kejahatan-kejahatan konvensional yang sangat kompleks yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Jumlah target operasi yang dilaksanakan berjumlah ada 77 target operasi. Masing-masing Satgas Polda, Polres diberikan target untuk mengungkap suatu kasus. Sehingga jumlah keseluruhan kasusnya ada 77 kasus. Untuk saya di sini ada 9 ekor. 9 ekor. Apakah dipakai nanti itu Bang untuk tujuannya Bang? Kalau modusnya sendiri dia apa? Modusnya dia jual kembali Bang atau seperti apa Bang? Ya belum. Lalu ini kan kita ungkap subsidiarnya. Seperti yang lalu wilayah Bulukumba nggak salah yang lalu juga banyak ya. Itu berapa tersangka Pak? Data yang kami ada 9 ekor. Kalau pelakunya? Pelakunya Jumlahnya berapa? berapa orang pelakunya Bang? Tidak tahu pasti ya. Secara global aja. Semua tersangka telah diserahkan ke tiap Polres di 24 wilayah guna proses hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.